Halo kawan YouTube, udah lama nih nggak jumpa sama kalian semuanya nih. Kalian kangen nggak sama kita ini? Enaknya kita mau bahas apa ya? Soal kacamata banyak sih, jadi orang kan banyak punya kacamata. Coba deh yang paling simpel dulu. Apa ya kira-kira ya? Yang kiranya orang itu membutuhkan tapi istilahnya mereka masih awam untuk melakukan itu. Tapi itu sepele. Apa ya kira-kira? Ngerawat kacamata dari bersihin itu deh, bersihin lensa sama frame-nya. Oke, itu bagus. Setuju. Jadi Bersihin lensa ya? ya, Emang alatnya kalau menurut kamu bersihin lensa gimana caranya? nah itu makanya kita kasih tutorialnya. Alatnya sebenarnya itu nggak susah nggak? Sebenarnya kalau bersihin kacamata gampang sih, cuman memang beberapa orang salah paham tuh untuk cara gimana membersihin kacamata. Langsung aja ya, apa yang tahu caranya yang benar, soalnya emang bener-bener banyak orang yang nggak begitu paham, tapi itu sepele. Alatnya apa aja emang? Alatnya sebenarnya cuman gampang sih, kita cuman pakai air cuci atau air sabun sunlight, bukan sabun mandi ya, sabun sunlight yang kadar basanya rendah, terus sama tempat itu aja. Tapi kalau mungkin habis ini aku akan nunjukin caranya kita menggunakan alat dan kita tidak punya alat, jadi ini bisa dilakukan di rumah tanpa perlu kalian membeli alat yang mahal, tapi menggunakan alat murah pun bisa. Oke, langsung ke itunya aja, alatnya aja. Oke teman-teman, di sini aku udah punya alatnya. Yang pertama yaitu alat penggetar ultrasonik, di mana alat ini fungsinya yaitu untuk menggetarkan kacamata yang nanti akan kita bersihkan. Yang kedua, ini air kita campur dengan sunlight, makanya berwarna hijau. Yang terpenting kalian harus ingat bahwa air yang kita gunakan yaitu air sunlight, bukan air sabun cuci buat Mandi ya. baju atau mungkin sabun buat mandi, karena basanya terlalu tinggi. Kita cukup gunakan sabun sunlight aja. Ada ini nih, udah ada kacamata yang kotor nih. Oh, kamu udah punya? Ada dong. Coba. Oh iya, kotor banget ini kacamatanya. Udah lama ya? Yoi. Itu lama, soalnya kan sering keluar lapangan, terus sering dipakai juga, kena keringat. Itu pengaruh juga nggak sih sama bersihnya kacamata? Jadi sebenarnya gini, ketika kamu pakai kacamata nih, contoh ya, aku pakai kacamata seperti ini ya. Nih, contoh ya, kacamata yang ini ya, aku pakai kebesaran. Ketika kita pakai kacamata, kita selalu beraktivitas dan kita mengeluarkan keringat di situ. Ketika kita mengeluarkan keringat itu pada menempel di bagian ini dan bagian ini. Ini yang menyebabkan kacamata teman-teman tuh kadang warnanya pudar atau bahkan bisa patah bagian besinya. Karena apa? Kadar garam keringat tiap orang itu beda-beda. Ketika kadar garam keringat orang itu keras, mengenai di bagian logam, dan itu terjadi dalam waktu tempo yang lama, maka bisa terjadi korosif, bahkan bisa menyebabkan kacamata itu patah. Maka kadang nggak jarang ada orang tuh kacamatanya patah tiba-tiba. Salah satunya karena itu. Jadi nggak ada salahnya dan lebih baik ketika kita merawat kacamata, kita cuci kacamata itu. Nggak usah sering-sering, 2 minggu sekali cukup. Yang penting bisa meluluhkan kadar garam dan kotoran-kotoran yang ada di kacamata. Oke. Langsung nih berarti nih iya, praktek nih. aja ya. Langsung kita praktekin ya. Kameranya langsung pindah ke dekat alatnya. Yang pertama kita buka dulu, tutup air sunlightnya ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan air dicampur dengan sunlight, teman-teman masukkan ke wadah juga bisa. Jadi ini air sunlight saya taruh di penggetar ultrasonik. Di sini aku kan punya 2 kacamata nih. Yang pertama akan aku bersihkan dengan metode mesin. Jadi yang membersihkan dan yang menggetarkan mesin. Dan yang kedua akan aku bersihkan dengan menggunakan manual. Dimana kalau teman-teman di rumah nggak punya alat seperti ini, teman-teman bisa melakukannya sendiri. Langsung saja. Yang pertama kita menggunakan
alat pengentar ultrasonik ya. Oke. Pertama, setelah air kita taruh di alat pengentar ultrasonik, lalu kacamata juga kita taruh di sini. Untuk menaruhnya harus menghadap ke atas, jangan menghadap ke bawah. Karena bila mana menghadap ke bawah seperti ini, ketika mesin digetarkan menyebabkan lensa kacamata menjadi baret. Jadi posisi yang paling benar ketika meletakkan seperti ini. Oke. Lalu yang kedua, tekan tombol on pada mesin. Oke, sebentar. Kita coba dulu mesinnya get trouble ini. Oh, berarti sambil nunggu ya ini ya. Ya, jadi kita tunggu waktunya lah. Udah selesai nih berarti nih. Ini artinya udah selesai. Oke. Hasilnya udah kelihatan, bisa langsung kelihatan. Udah seperti ini hasilnya kan, bersih kan. Oh, aku lupa ambil tisu. Oh ya. Aku ambil tisu Boleh dulu lah. ya. Oke, yuk lanjut. Oke, lalu setelah durasi selesai, kacamata kita ambil. Lalu kita bersihkan kacamatanya. Menggunakan lap tisu yang tidak ada motifnya. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa lap untuk kacamata terbaik adalah kita menggunakan lap yang bawaan dari optik atau toko kacamata, atau bisa juga sebagai penggantinya yaitu tisu yang tidak bermotif atau yang polos. Bukan tisu yang bermotif seperti untuk tisu-tisu makan, itu bukan, tidak bisa. Coba dong tunjukin lensanya, hadap ke kamera. Oh iya, jadi beda ya, nanti ditampilin juga sih. Tadi ada foto juga, footage sebelum Jadi bisa kita dibersihkan. lihat bahwa keadaan semua film menjadi berwarna Lebih mengkilap ya. Mengkilap. Kalau yang pertama tadi kan dia agak busem warnanya, dia lebih mengkilap yang pertama. Yang kedua, yang pasti lensanya juga bersih. Oke. Dan yang ketiga, di bagian engsel yang terbuat dari besi, kandungan keringat teman-teman insya Allah sudah meluruh, Oke. sudah bersih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi nih. Lanjut cara yang kedua nih, berarti nih. Oke, cara yang kedua. Cara yang kedua ini yang kita lakukan bila mana di rumah kita tidak ada mesin penggetar seperti atau ultrasonik. Anggap aja ini Anggap bak aja- biasa lah ya. Oke, ini anggap aja wadah biasa atau tempat biasa, dan di sini aku kasih air campur sunlight. Di sini aku Coba. pakai sunlight. Selain sunlight, teman-teman juga bisa menggunakan sabun cuci piring seperti Mama Lemon dan lain-lain. Pokoknya sabun cuci piring, bukan sabun mandi atau sabun cuci baju. Karena yang bahasanya rendah. Langsung saja yang frame kedua. Frame kita lipat terlebih dahulu. Lalu frame kita masukkan secara perlahan ke dalam mesin atau ke dalam tempat ya. Lalu kita goyangkan pelan-pelan di sini. Kita goyangkan. Bila mana sudah dirasa cukup untuk bagian depan, kita berbalik ke bagian belakang. Cukup. Lalu yang terakhir tinggal dilap. Udah Oke. tuh berarti ya. Oke, setelah kita lap, kering, jadi deh kacamata menjadi mengkilap kembali. Nggak seperti tadi yang awal kan dari bagian frame agak berwarna kusam. Yang terpenting, kalian bisa menjaga bagian-bagian engsel-engsel kacamata yang seringkali membuat, aduh kacamataku patah, tapi nggak kalian apa-apain. Salah satu penyebabnya itu, dimana kacamata ini nggak pernah kalian cuci. Jadi nggak ada salahnya untuk merawat kacamata, kalian cuci kacamata kalian minimal 2 minggu sekali. Oke deh. Nanti buat tips selanjutnya kita buatin video yang berbeda ya. Jadi buat yang kali ini itu dulu lumayan bersih nih. Emang ada yang kotor sih soalnya udah lama banget. Tapi yang ungu ini bersih banget. Oke deh, nanti buat video selanjutnya
tunggu aja. Kalau mau ada pertanyaan soal ngerawat kacamata atau ada yang gimana sih cara milih frame, nanti dibuatin video deh, gampang. Bisa kalian komen di bawah. Yoi, jangan lupa diklik subscribe-nya, di-share ilmu pengetahuannya. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, thank you semuanya. See you on next video.